Oke, di sini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, untuk di metode pemfaktoran ini, kita hanya akan mengubah persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu menjadi dalam kurung x plus x1 dikali dengan x plus x2 sama dengan 0. Nah, untuk penjabaran rumusnya itu seperti ini, sudah tertera di slide, tapi untuk lebih jelasnya kita langsung ke pengerjaan di kertas. Oke, jadi untuk pemfaktoran itu bisa kita tuliskan menjadi x kuadrat plus bx plus c. Nah, ingat, untuk pemfaktoran itu kita harus mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk x plus x1 dikali dengan x plus x2. Nah, kemudian kita jabarkan ruas kanan terlebih dahulu. Kita kalikan secara distributif. Berarti kita dapatkan x kuadrat x2 kali x ditambah x2 kali x ditambah dengan x1 kali x ditambahkan dengan x1 kali x2. Ini jangan lupa ditulis. Nah, kemudian kita kelompokkan dengan suku yang sama. Ini sama-sama punya x, berarti bisa kita keluarkan x-nya menjadi x1 plus x2 dikali dengan x ditambah dengan x1 kali x2. X kuadrat plus bx plus c. Nah, bisa kita lihat untuk model dari sebelah kiri itu sudah sama dengan model yang sebelah kanan. Ini x kuadrat, sini x kuadrat, kemudian ini untuk koefisien dari x-nya itu b, di sini koefisien dari x-nya itu sendiri adalah x1 plus x2. Kemudian yang di sini c-nya itu x1 kali x2. Berarti bisa kita tuliskan menjadi x1 plus x2 itu sama dengan b, kemudian x1 kali x2 sama dengan c. Nah, berarti inti dari pemfaktoran itu kita harus mencari dua bilangan yang dimana jika dijumlahkan itu adalah b, dan jika kedua bilangan tersebut dikalikan menjadi c. Begitu. Nah, kita lanjut. Untuk metode pemfaktoran itu sendiri kita bisa langkah-langkahnya itu kita bagi menjadi dua kondisi. Yang pertama itu adalah saat koefisiennya atau A-nya itu sama dengan 1, dan yang kedua itu ketika A lebih dari 1. Nah, untuk koefisien A sama dengan 1 ini, itu seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, sudah dijabarkan tadi, kita dapatkan dua bilangan yang dimana jika dijumlahkan itu adalah B, dan jika dikalikan itu adalah C. Oke, kita punya persamaan x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Oke, kita coba di kertas. Nah, untuk yang contoh untuk koefisien sama dengan 1 itu ada x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Oke, koefisien A sama dengan 1. Nah, jangan lupa untuk pemfaktoran tadi kita ubah menjadi x plus x1 dikali dengan x plus x2. Berarti kita cari dua bilangan yang jika dijumlahkan itu adalah b, atau kita dapatkan nilai 6. Oke, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan 5. Nah, kita cari dua bilangan yang jika dijumlahkan adalah b, jika dijumlahkan adalah 6. Kemudian untuk yang C itu kan 5, berarti jika dikalikan itu sama dengan 5. Berapa kali berapa yang hasilnya 5, dan berapa kali berapa yang berapa jumlah berapa yang hasilnya 6. Berapa kira-kira? Kita tuliskan terlebih dahulu bentuk dari pemfaktoran. Oke, bener ya. berarti untuk bilangan-bilangannya itu adalah plus 5 dan juga plus 1. Nah, semisal kalian mau menuliskan x plus 1-nya yang di depan, x plus 5 yang belakang, itu nggak berpengaruh ya. Jadi kita lanjutkan. Jika sudah ketemu seperti ini, kita lanjutkan menjadi x plus 5 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan x sama dengan negatif 5 dan juga x sama dengan negatif 1. Seperti itu. Jadi untuk akar penyelesaian dari x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan min 5 dan
X2 sama dengan min 1. Oke, lanjut untuk ke koefisien yang A lebih dari 1. Kondisi yang kedua ini lebih agak kompleks daripada yang koefisien A sama dengan 1. Jadi perbedaannya itu ada di hasil perkalian kedua akarnya. Nah, untuk jumlah dari akar-akarnya, akar 1 dan akar 2 itu tetap sama, yaitu sama dengan B. Sedangkan untuk hasil perkaliannya itu sama dengan A kali C. Nah, di sini kita punya persamaan 2x kuadrat min 14x sama plus 24 sama dengan 0. Kita coba kerjaannya di kertas. Yang kedua, koefisien A lebih dari 1. Kita tadi punya persamaan 2x kuadrat min 14x plus 24 sama dengan 0. Ingat, untuk A lebih dari 1, kedua akar jika dijumlahkan itu adalah B, dan jika dikalikan itu adalah kali C. Nah, untuk di sini A-nya itu adalah 2, B-nya min 14, C-nya adalah 24. Nah, untuk persamaan ini sebenarnya itu bisa dibagi dengan 2 agar menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, tapi kita akan gunakan persamaan ini tanpa harus dibagi menjadi 2 untuk menyelesaikan ketika A itu lebih dari 1. Nah, untuk cara lebih gampangnya kita tuliskan seperti ini. 2 kali 24, A kali C, 48. Nah, kita cari dua bilangan yang jika dikalikan itu adalah positif 48 dan jika dijumlahkan itu adalah negatif 14. Kira-kira berapa? Oke, betul ya. Dua bilangan itu adalah min 8 dan juga min 6. Nah, tapi bukan ini yang menjadi akar-akarnya. Masih kita tuliskan lagi, lanjut tuliskan min 8x min 6x plus 24. Min 8x dari sini, min 6x dari ini. Nah, kemudian kita kelompokkan menjadi dua bagian depan dan dua bagian belakang. Min 8x. Nah, agar tidak mengubah persamaan, mengubah nilai, kita tuliskan seperti ini. Nah, tentunya ini nilainya ini tetap sama ya. Nah, kemudian itu kita bisa faktorkan yang depan terlebih dahulu. Nah, faktor dari 2x kuadrat min 8x itu kita cari KPK-nya dari kedua angka ini, 2 dan juga 8. KPK-nya itu adalah 2. Kemudian yang sama lagi itu adalah x-nya. X-nya juga ikut keluar. Jadi kita dapatkan 2x. 2x dikali berapa? Biar jadi 2x kuadrat. Tentunya dikali x. Kemudian 2x kali berapa agar menjadi min 8x? Itu min 4. Nah, kemudian yang belakang ini dibuat agar dalam kurungnya itu bernilai sama seperti yang di depan. Jadi ini x min 4. Kira-kira berapa? Oke, bentar ya. Min 6. Ini jangan lupa dikurung. Sama dengan 0. Kita cek min 6 kali x, min 6x, min 6 kali min 4 adalah plus 24. Sesuai ya. Ya, jika sudah seperti ini, kita gunakan sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika ada A kali B ditambah dengan C kali B, itu bisa kita tuliskan menjadi A plus C dikalikan dengan B. Untuk kasus yang ini, A-nya itu 2x, C-nya itu min 6, berarti kita dapat tuliskan menjadi 2x plus negatif 6, berarti 2x min 6 dikali dengan B-nya, x min 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah sama seperti bentuk umum dari pemfaktoran. Jadi kita dapat tuliskan langkah selanjutnya 2x min 6 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 6, jadi kita dapatkan x-nya itu adalah 3 dan x sama dengan 4. Jadi solusi akar dari 2x kuadrat min 14x plus 24 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan 4. Seperti ini.